Iya. Kita tagihnya lagu baru harus ya Rik. Iya. Oke. Biar nanti yang di apa namanya terpublish lebih dulu tuh di ONGT video Young Post ya nggak sih? Nah, kalau tadi kan kita ini ngobrol nanya-nanya soal personalnya Erik nih. Di sini ini lebih personal. Nah, kalau ini lebih luas lagi, Rik. Oke. Lebih eksaktanya. Nah, jadi kalau band Eksakta ini juga kan sesuai informasi dibentuk pada awal tahun 2020 dan terdiri dari beberapa mahasiswa dan juga alumni UNG. Emang benar begitu? Iya. Jadi kita itu ada pertama kali kami merencanakan untuk membuat band ini sebelum tahun 2020 ya. Ada teman saya, cuma beliau sampai dengan sekarang belum selesai di teknik. Dan ada juga senior saya alumni teknik 2009, Kak Rahmat, panggilan akrabnya Kanox lah. Saya udah alumni ya? Udah alumni juga. Terus saya banyak berdiskusi musik tentang bersama beliau maksudnya. Juga ada beberapa teman-teman lain satu fakultas dengan saya, ada Alam, ada Ilham juga, ada Amang, ada Marcel Ismail. Orang-orang ini yang selalu berdiskusi bagaimana kita bisa membuat salah satu grup musik di Gorontalo khususnya supaya memang benar-benar kita berkarya semuanya kita. Jadi memang personil Eksakta sendiri ini latar belakang studinya di UNG. Tapi disiplin ilmunya beda-beda. Ada yang dari teknik, ada yang dari akuntansi. Nah, tapi udah banyak pergantian formasi dari personil Eksakta sendiri. Justru saya ingin membangun salah satu stigma bahwa Eksakta itu jangan diperhatikan melalui personil-personilnya. Karena suatu saat itu akan berubah. Tapi mari perhatikan Eksakta dengan musik-musik yang dihadirkan. Gimana tuh? Gimana? Ada pesan? Kayaknya ada pesan. Karena selama ini kalau saya ataupun teman-teman lain melihat band maupun grup musik yang hadir di Belantika Musik Indonesia itu lebih didominasi membahas tentang person masing-masing. Dan keinginan saya untuk ke arah sana itu tidak begitulah. Jadi ini mungkin kalau memang kita bicara tentang musik ya bahas grup musiknya maupun musik yang dihadirkan, bukan personal masing-masing. Sehingga yang saya tanamkan pada saat teman-teman Eksakta untuk bisa menentukan band di awal tahun 2010, mari buang jauh-jauh untuk bisa memperkenalkan ataupun eksis secara personal di Eksakta. Tapi mari kita bangkitkan untuk bisa memberikan kontribusi musik dengan kualitas musik yang kita punya di Eksakta, sehingga orang mampu menilai kualitas musiknya, bukan karena si Erik
Eksakta bukan itu dong. Oh gitu. Kita harus. Jadi ini mungkin lebih ke filosofi eksaktanya sendiri ya, Erik ya. Nanti bakal kita bahas ke situ. Tapi sebelumnya ini Youngers kita juga punya fun fact dari eksakta ya. Ini Erik vokalis band Eksakta awalnya mempunyai band bernama Accounting Brother. Yes. Nah, jadi Erik juga pernah membuat lagu untuk program studi akuntansi dan ada juga anggota Eksakta yang berasal dari luar fakultas akuntansi tadi. Ya. Jurusan akuntansi ya. Salah satu teman saya itu 2 kali 1 kali ganti jurusan, Bang. Itu pertama dia kuliah di akuntansi 2012. Nah, kemudian di tahun 2015 beliau pindah ke Sentra Tasik. Accounting Brother itu dari situ. Dia yang pertama kali mengajak teman-teman untuk bisa bermain. Dan karena kita basicnya adalah mahasiswa akuntansi, sehingga namanya adalah Accounting Brother. Accounting Brother. Awalnya dari situ, sehingga pada saat kita akan bersama-sama lagi di Eksakta, itu berdiskusi lagi dengan beliau. Bagaimana ini Bang? Kita harus gimana? Timbullah Eksakta itu. Dari situ, dari sering kita main-main di Accounting Brother di beberapa event. Jadi assemble point dari Eksakta ini berawal dari Accounting Brothers. Jadi lahirnya Eksakta tuh nggak lari dari situ ya. Yes. Jadi berawal dari jurusan, band jurusan, membuat kelompok, anggota-anggotanya tuh jurusan yang sama di akuntansi, terus bikin Accounting Brother. Nah dari situ berjalan seiring waktu, jadilah Eksakta sekarang. Wow, gitulah. Siap. Kira-kira gambaran besarnya seperti itu. Nah Erik, ini Erik sendiri gimana kalau melihat musik? Maksudnya musik dalam kehidupan Erik seperti apa sih? Musik itu kalau menurut saya adalah bagian dari interaksi kita dengan Tuhan. Wow, sefilosofi itu. Sefilosofi itu. Karena gimana tuh? Hukum ketertarikan, artinya apa yang kita sampaikan itu pasti akan diseleksi oleh lingkungan, alam, dan ada peran Tuhan di situ. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Baik itu lirik, penentuan nadanya, dan sehingga dia mampu menjadi sebuah lagu, itu adalah bagian dari sentuhan Tuhan. Wow. Jadi keterikatan Tuhan. Iya. Wih. Noah itu. Saya juga sahabat Noah, Bang. Iya. Aku baca salah satu artikel dari Noah yang mereka tuh mau bikin konser virtual yang tajuknya keterikatan. Iya nggak sih? Iya. Tapi emang musik bagi Erik sendiri sedalam itu. Sedalam itu, Bang. Wow. Karena memang kita kan dari sononya. Betul. Tapi Erik kalau lagi bikin lagu kan nggak berdoa dulu atau gimana? Jadi sebelum nulis lagu doa dulu. Kita kan punya cara masing-masing untuk mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta kan. That's right. Jalurnya kan berbeda. Tapi kita suatu saat kita akan berkumpul di tempat yang sama kan. Itu. Cuma memang perkembangan musik, kalau ditanya perkembangan musik di Gorontalo ya. Oke. Ini kita ngomongin soal perkembangan musik di Gorontalo. Di Gorontalo. Kualitasnya jauh lebih hebat ya. Artinya banyak perubahan, banyak juga yang muncul untuk bisa berkontribusi di musik Indonesia maupun musik lokalnya kita di Gorontalo. Nah, itu merupakan signal bahwa sebenarnya perkembangan musik di Gorontalo itu sudah lumayan ataupun sangat-sangat bagus ya, baik ya. Iya. Cuma memang kita harus banyak para musisi khususnya di Gorontalo itu harus banyak berinteraksi supaya bisa membagi ilmu satu sama lainnya. Itu yang masih kurang. Tapi kalau dari Erik sendiri melihat industri musik di Gorontalo sendiri ini udah mulai pesat ya perkembangannya. Sangat pesat. Udah rame juga. Tapi sayangnya pandemi ini kayak apa yang membuat perkembangan musik sekarang jadi hiatus
Tapi tergantung sih. Tergantung. Tergantung apa cuy? Rata-rata kan kalau memang kita akan membuat karya itu kan kita akan terbiasa di dalam ruangan kan. Nah, saya tidak tahu dengan teman-teman lain, apakah meresahkan pada saat kita dihadapi dengan pandemi seperti ini. Cuma kalau menurut saya manfaatnya dialihkan ke hal yang positif gitu. COVID hadir, kita dituntut untuk bisa menjaga kesehatan, tetap di dalam rumah. Di dalam rumah itu Bang, kita harus berkarya sesuai dengan betul. Itu kan kita jadi, selalu jangan salah ya, pandemi seperti ini para musisi jadi lebih produktif. Iya nggak sih? Banyak band-band di luar sana yang mengeluarkan album, single, lebih produktif pasti. Lebih produktif. Dan itu juga berlaku ke Erik juga ya, Erik. Alhamdulillah lah. Di rumah nggak tahu ngapain ya, nulis lagu, bikin makanya saya bilang tadi itu tergantung pribadi masing-masing. Jadi ada plus minusnya lah ya. Cuman yang di sisi lain juga kan ada para musisi-musisi yang main di kafe-kafe gitu-gitu kan. Dengan adanya pandemik ini kan mereka jadi jarang main di event maupun di warkop, kafe, rumah makan dan lain sebagainya. Mulai kurang. Itu lebih maksudnya problemnya lebih ke situ sih. Makanya kalau misalnya kita terbiasa untuk membuat satu karya di dalam ruangan, itu lebih tidak terlalu memikirkan tentang ini COVID gini. Nah, cuman kasihan juga para musisi yang main di kafe, di rumah makan. Makanya salah satu solidaritas kita para musisi itu untuk untuk semacam support antara musisi adalah bagaimana saling berkomunikasi pada saat tidak lagi sedang bermain di kafe-kafe seperti itu. Nah, sebelum kita tanya soal filosofi nama dari Eksakta dan juga apalah arti sebuah nama Eksakta, ini Erik sendiri kalau bikin lagu ini lebih suka sendiri ya berarti ya? Itu tergantung lagi. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau lagi rame-rame juga bikin lagu. Karena situasinya kan pasti berbeda-beda. Jadi situasional. Oke. Kadang saya bisa sendiri karena memang spontanitasnya itu. Karena ada memang beberapa lagu yang menguras sekali pikiran, tapi juga ada beberapa lagu yang ternyata buat lagu gini lah. Have fun ya. Jadi fun gitu ya. Karena rame-rame digodok bareng-bareng gitu kan. Nah, sekarang tadi lanjutan Rick. Filosofi nama dari Eksakta dan apalah arti sebuah nama Eksakta. Mungkin banyak sekali yang Erik pengen sampaikan gitu ke youngers di rumah dan di mana saja ada. Eksakta itu kan sebenarnya dalam konteks ilmu pengetahuan itu kan terbagi atas dua, non eksakta dan eksakta. Kalau non eksakta itu ilmu yang belum pasti. Nah, kalau eksakta adalah ilmu yang pasti. Sehingga saya tertarik dengan itu. Sehingga kalau misalnya ini dikaitkan dalam konteks musik, eksakta adalah musik yang ingin memberikan kepastian kepada setiap para pendengarnya. Sesederhana itu sih. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang tanya apa sih eksakta, itu kepastian yang ingin memberikan kepastian musik yang ingin memberikan kontribusi musik untuk para pendengar-pendengar. Jadi jangan salah ya, jurusan akuntansi ngomongin sains, eksakta, non eksakta itu juga nggak apa-apa ya. Jadi sesederhana itu Rick ya. Sederhana itu. Jadi tadi maksud Erik sendiri ini kalau mau melihat satu eksakta ini kan, ini gak melulu soal personil dan segala macam, tapi musiknya yang harus lebih. Jadi kalau bisa disimpulkan eksakta itu musiknya.
bukan personilnya. Karena suatu saat nanti kita akan gotak ganti. Mungkin saya tidak akan menjadi penyanyinya Eksakta atau vokalisnya Eksakta suatu saat nanti. Jadi tapi nama Eksakta itu tetap ada kan. Wow, menarik. Ini sangat menarik. Jadi Eksakta sendiri ini bisa jadi tongkat estafet nantinya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Waduh, berarti anak cucu nanti kita tunggu siapa nanti akan yang menggantikan tongkat Eksakta dari Erik Eksakta. Nah, gimana Rick? Oke, Rick, tadi kan udah ngomongin soal filosofi Eksakta dan juga apalah arti sebuah nama dari Eksakta. Nah, ini juga fun fact lagi Youngers ya. Jadi Erik sendiri ini sudah membuat sekitar 27 lagu. 27 lagu itu banyak loh, Rick. Udah bisa hampir 2 album lebih lah ya. Jadi beberapa lagu yang dibuat ini untuk dinyanyikan orang lain, dibuat untuk kampanye, untuk kampus dan juga untuk band Eksakta sendiri. Nah, itu bisa diceritain gimana, Rick? Saya sebenarnya sangat bersyukur karena diberikan kemampuan untuk spontanitasnya itu dalam membuat lagu. Cuma memang di 27 lagu itu lagu-lagu yang menurut saya adalah semacam karunia ya. Karunia lah yang diberikan oleh sang pencipta. Wow. Makanya tadi itu ya hubungan interaksi. Musik dan juga Tuhan itu menurut Erik sangat dekat ya. Dekat sekali. Iya, makanya Erik juga sendiri saat menciptakan lagu sampai 27 lagu ini juga bersyukur ya bisa dikaruniai kemampuan itu, Rick ya. Nah, tapi 27 lagu berarti ada lagu yang maksudnya 27 lagu ini lagu yang diakui dan ada juga mungkin yang tidak diakui. Yes. Itu berarti ada lebih banyak lagi. Itu resikonya sebenarnya. Karena memang di 27 lagu itu dari segi publishernya hanya ada beberapa lagu gitu yang memang diketahui oleh umum lah, oleh orang banyak. Tapi juga ada beberapa lagu yang menjadi lagu-lagu tongkrongan. Oh iya. Lagu-lagu tongkrongan pada saat kita sedang ngumpul lah seperti itu juga. Itu juga dimanfaatkan oleh teman-teman setongkrongan saya. Untuk kayaknya lagu ini saya harus nyanyikan lah. Karena memang basicnya kita adalah para pemusik ya atau musisi ya. Jadi ada beberapa lagu saya yang sering juga dinyanyikan di beberapa warkop, kafe gitu. Tapi memang secara komersil cuma ada beberapa lagu gitulah. Nah, itu sih sebenarnya di balik 27 lagu itu gitu. Tapi ada rasa kebanggaan tersendiri ya, Rick ya. Ketika lagu lu dinyanyikan oleh orang lain. Manusiawi lah. Manusiawi ya, Rick ya. Manusiawi kalau misalnya memang ada kebanggaan ya tentu saja ada. Cuma juga harus ada ada kayak evaluasi lah. Dalam setiap kayak Hindia bro. Dalam setiap karya yang kita buat itu pasti ada masukan dan lain sebagainya. Sehingga itu saya ambil dalam setiap lagu-lagu yang saya itu garap ya. Yang saya garap. Nah, berarti Erik kalau dari sini yang dibaca tadi ya, ini berarti membuka jasa create lagu nggak sih? Maksudnya ini membuat lagu kampanye orang. Itu gimana? Kalau itu ceritanya saya diperkenalkan oleh teman dengan oleh kakak lah, oleh salah satu figur yang pada saat itu mencalonkan menjadi anggota DPRD kota kalau nggak salah. Sehingga beliau memintakan kontribusi saya untuk bisa membuat lagu di sela-sela kampanyenya. Nah, dari situ saya membuat lagu itu untuk ya sudah ini silakan dipakai untuk masa kampanye. Tapi ada cuman saya berikan notifikasi maupun peringatan ke beliau jangan menyalahgunakan karena biasanya kan seperti itu banyak orang-orang di luar sana yang sering menyalahgunakan lagu
sebagai bahan untuk bisa memprovokasi orang dan lain sebagainya. Saya betul. jangan seperti itu. Iya. Berarti jangan sampai cuma gara-gara lagu itu persatuan dan kesatuan kita terganggu. Wah, iya. Jadi itulah Erik, berarti nggak nerima jasa pembuatan lagu. Cuman kalau ada teman-teman yang ingin belajar, karena sampai dengan detik ini pun, saat ini pun saya masih belajar untuk bisa menulis. Karena sebenarnya semua orang kan punya kemampuan untuk menulis. Cuma bagaimana kita tetap memperdalam referensi bacaan dan sebagainya. Cuma memang saya sampai dengan sekarang masih belajar sih. Cuma kalau misalnya ada orang-orang yang ingin belajar ya silakan. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar lah. Gitu. Nah, berarti 27 lagu Erik sudah buat gitu ya. Nah, dari kalau Eksakta sendiri ini udah berapa lagu yang Erik buat? Kita itu targetnya sebenarnya di 2020. 2020. Tahun ini dong ya? Iya. Targetnya 2020 itu kita buat mini album. Ada 7 lagu. Sudah ada perencanaannya karena memang kita lahir di bulan Januari. Perencanaannya sudah kita buat. Tinggal bagaimana menentukan waktunya untuk dibuang. Ya dibuang lagi. Dipublish di masyarakat. Satu lagu itu judulnya Analogi Rasa. Kita rilis kalau nggak salah di bulan Januari atau Februari karena tidak terlalu fokus dengan Januari Februari. Ya, gitulah. Nah, lagu keduanya itu kita rilis di satu bulan setelah lagu Analogi Rasa rilis. Nah, setelah itu kita akan rilis lagi lagu ketiga. Cuma memang terlebih dahulu COVID-19. Iya. Karena memang lagu-lagu ada 7 lagu, 4 lagu, 5 lagu lainnya itu tinggal menyelesaikan proses mixing maupun masteringnya kalau di perekaman, di recording. Akhir daripada tinggal finalisasi aja. Oke. Orang yang kami percayakan di bagian situ, di mixing maupun mastering itu sangat-sangat terkena dampak COVID-nya. Sehingga dia harus memprioritaskan pekerjaan yang lain dan juga ada tuntutan dia harus mengakhiri masa lajangnya, menikah. Sehingga bertentangan ya. Jadi memang ada sangat banyak faktor yang tadi itu menghalangi perilisan mini album dari Eksakta. Makanya kita lagi tahan selesaikan semua urusan beliau. Boleh saja kita panggil orang lain untuk bisa mengisi posisi beliau, tapi memang kita sudah terlanjur nyaman ya dengan peran. Kalau udah nyaman mau gimana lagi? Iya betul. Itulah. Setelah itu ya silakan selesaikanlah. Targetnya bulan September kemarin sudah kita. Kalau begitu nanti kita doain sama-sama ya guys ya. Secepatnya mini album dari Eksakta ini bisa keluar, bisa go public dan yang pasti bisa diterima sama masyarakat luas Indonesia ya pastinya. Apalagi di Gorontalo. Karena segmennya juga ini menyasar anak-anak lokal juga kan, Erik ya? Ya pastilah. Pasti banget. Oke. Nah, ini Eksakta tadi kan udah mau bikin album. Nanti mungkin rencana awal 2020 ini akan ketunda lagi mungkin di tahun depan ya, Erik? Awal tahun nanti. 2021 lah. Oke. Karena sebenarnya kita kan hanya bisa merencanakan. Yang menentukan yang di atas ya, Erik. Sekali lagi di atas. Oke, siap. Oke, ini udah beberapa menit, udah mau sejam ya kita bersama nih, Erik. Jadi ini mungkin jadi banyak terima kasih kepada UNG TV, sangat hormat juga kepada Bapak. Kita juga hormat ke Erik ya, mewakili teman-teman UNG TV juga sangat berterima kasih. Dan Nora House. Nora House apa Nora Home sih? House. Home.
Sama lah, home ya, host. Sama. Ya. Mungkin ininya aja yang beda ya. Jadi buat youngers yang nggak tahu mau nongkrong atau chill out kemana, bisa langsung ke sini Nora Home. Ya. Silakan. Harga receh, rasa jutaan. Rasa jutaan. Nih, ini juga ada bolo-bolo yang udah mensponsori kita nih Erik ya. Dan punya tagar yang cukup menggelitik, ayo dukung UMKM lokal. Ayo dukung UMKM. Jadi kalau merasa anak lokal pride, silakan didukung sebanyak mungkin, dibeli sebanyak mungkin ya. Bolo-bolo, enak banget Erik. Coba diseruput lagi. Kayak Tinatun ya. Bolo-bolo jadi Tinatun. Nah, sebelum kita mengakhiri untuk Young Pots di episode kelima kali ini, Erik, ini ada mungkin fun fact satu lagi Erik terakhir. Oke. Jadi Erik ini Youngers diharapkan menjadi atlet bulu tangkis sama orang tuanya. Wow. Sampai sejauh itu ya. Iya, makanya ini tim kreatif dari UNG TV. Hebat. Patut diacungi jempol di Viva Plus. Nah itu tadi ya fun fact dari Erik, dan juga ayahnya itu sendiri seorang pemain bulu tangkis Erik. Ya. Jadi emang latar belakang keluarga ini atlet juga ya. Saya hidup di lingkungan yang itu ya, yang notabene ada lapangan bulu tangkis di situ. Oh, oke. Ada om-om dan tante-tante saya juga, om-om ya khususnya, yang pemain bola. Oh. Jadi kurang lebih saya melihat secara langsung. Iya. Berkehidupan gitu ya. Sampai di umur umur 7 tahun kalau nggak salah. 7 atau 8 tahun saya iseng-iseng ikut nimbrung pada saat mereka sedang bermain bulu tangkis. Sehingga keterusan waktu kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD saya selalu ditunjuk untuk mewakili sekolah SD saya untuk ikut di kompetisi seperti itu. Ya seringkali runner up sih. Cuma ya sombong. Cuma begitu. Seringnya runner up ya Erik ya. Waduh, padahal bokap ini mengharapkan Erik bisa jadi penerus Taufik Hidayat ya. Tapi sayang jadi apa namanya? Taufik eksakta. Tapi nggak apa-apa Erik, hidup sudah begitu ya. Jadi tidak ada yang kekal selain perubahan. Betul. Tapi kalau itu kan ayahnya Erik. Ayahnya Erik tuh latar belakangnya atlet bulu tangkis. Tapi gen seni dari Erik sendiri ini turun dari ibunya. Ya. Jadi yang membuat Erik itu lebih tertarik untuk bergelut di dunia musik. Terus Erik mulai mengikuti kompetisi menyanyi mulai sejak SMP. SD ya Erik ya. SD. Jadi saya merangkap lah. Saya merangkap waktu itu SD. Atlet juga musisi. Bulu tangkis dan juga musisi itu sama juga coy. Sama. Itu kalau misalnya kita lagi di rumah kan mau merekonstruksi pemain band gitu kan, bisa pakai raket bulu tangkis kan juga bisa, gitar. Saya pernah begitu. Iya kan? Iya sih. Kayak ala konser depan gitu. kaca. Jadi amat dekat. Gitar dan juga bulu tangkis juga dekat. Oke. Jadi itu ya Rick ya, gen seni itu turun dari ibu. Ibu emang pernah jadi apa Erik? Maksudnya bergelut di dunia seni juga? Iya, waktu dia kalau nggak salah pernah sepanggung sama Cynthia Lamusu. Karena Cynthia Lamusu kan pernah sekolah di sini SD ya. Iya. Nah itu seangkatan sama ibu saya. Adik di bawah ibu saya. Adik tingkat ya. Dan pernah katanya sih karena dicerita ya. Almarhumah ibu saya. Beliau cerita karena udah almarhumah. Udah almarhumah. Oh iya. Waktu itu sorry to say ya Rick ya. Ini apa-apa. Santai. Ini mungkin hanya fun fact aja dan ini buat informasi ke youngers. Dan ya kita doain sama-sama semoga almarhumah ini bisa tenang di sana Rick ya. Waktu itu kita sedang menonton pertunjukan di TV dan di situ ada Cynthia Lamusu. Nah, beliau cerita dari situ. Oh iya. Dia kalau bahasa orang-orang tua, dia ini pernah dengan Timama. Oke. Waktu SD begini. Satu circle. Kalau orang sini bilang satu circle. Iya. Untuk youngers yang mau mendengar karya-karya dari Eksakta ini bisa kemana Rick? Ke YouTube juga ada, di Spotify.
platform musik juga sudah ada, di iTunes juga sudah ada. Untuk saat ini itu sih. Oke. Nah, kalau mau cari tahu perkembangan dari Eksakta dan juga notifikasi bisa ke sosial media di mana? Sosial media di Instagram kita juga ada Eksakta. @eksakta underscore nggak ada? Underscore bawah. Oke, jadi akhirnya underscore ya. Jadi @eksakta underscore. Jadi buat kamu youngers yang pengen tahu Eksakta melalui sosial media ini bisa langsung ke Instagramnya di @eksakta underscore. Oke Rick, kalau begitu sudah selesai. Terima kasih banyak sudah mengundang ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Sukses terus untuk Eksakta dan juga kawan-kawan. Juga buat buat saya. Salam buat teman-teman yang lain ya. Ya pasti. Nanti ini setelah ini mereka datang lagi. Iya betul. Setelah ini kan nanti akan ada perform dari Eksakta. Nanti akan bawain lagu apa Rick? Tunggu aja lah. Oh tunggu aja ya biar makin penasaran ya. Oke kalau begitu Youngers terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah menonton episode kali ini. Untuk Young Poets di episode kelima bersama Erik Eksakta. Kalau begitu Rian juga pamit dan sebelumnya kita mau berterima kasih kepada Noura Home atau Noura House yang sudah menyediakan playground ke kita untuk bisa mengadakan Young Poets dan ngobrol-ngobrol bersama Erik Eksakta. Terima kasih Erik sekali lagi Erik ya. Sukses buat Eksakta dan juga Erik. Kalau begitu jangan lupa ke Noura House karena di Noura House harga receh, rasa jutaan. Kalau begitu Rian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Young Poets selanjutnya. Bye. Young Poets, I mean the Young Gen. Sekali lagi terima kasih teman-teman dari TV sudah mengundang kita pada malam hari ini. Teman-teman yang sudah hadir juga. Dan ini anggaplah lagu terakhir dari kita. Judulnya adalah Paradox. Lagu ini saya buat untuk waktu itu ibu saya meninggal ya. Dan terciptalah lagu ini. Mudah-mudahan bisa dipakai dengan baik oleh teman-teman semua. Berjalan mendekat dia yang tak bermimpi sampai mati dalam renungan menampilkan darah untuk diri menampilkan darah untuk diri kasih. Kau telah ada di sini dan ku menghendaki setiap kali ku menang kau tak menyadari menyakiti hati yang tak kau menjadi menyakiti hati
Iya.